dekat masjid. Maju lagi. Sudahkah? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili iza yaksha wan nahari iza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta famma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu iza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum narun talazzu la yaslaha illa al ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigo awajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Mutakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh bulan Sya'ban, penghujung bulan Sya'ban. Tanggal 20 kalau di sini. 20 Sya'ban kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, terutamanya adalah melaksanakan sholat fardu ya, yang dirangkaikan dengan kultum ataupun tausiah agama. Pada hari ini saya akan sedikit membahas mengenai surah At-Taubah ayat 117 dan 118, yang ayat ini menerangkan mengenai 3 orang sahabat yang tidak ikut berperang, khususnya dalam perang Tabuk. Pada pertemuan sebelumnya kita ceritakan mengenai perang Tabuk, bagaimana kaum muslimin dalam keadaan panas yang luar biasa, kemudian pada saat itu juga kebun kurmanya sudah mau panen, tetapi mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ekspedisi perang, di mana terdapat banyak permasalahan yang ditimbulkan dari kurangnya jumlah kendaraan, kemudian tidak tercukupinya perbekalan. Jadi
pada hari ini kita sedikit membahas mengenai perkara orang-orang yang tidak ikut berperang ataupun yang memiliki izin ataupun udzur syar'i untuk tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah selesai dari perang Tabuk yang sejatinya memang tidak sampai terjadi perang, di mana orang-orang Romawi itu memang mereka sudah meninggalkan tempat itu dan akhirnya tempat itu dikuasai oleh pasukan kaum muslimin. Tetapi terdapat beberapa permasalahan, di antaranya adalah orang-orang yang tidak ikut berperang pada saat perang Tabuk itu mereka datang kepada Nabi setelah sampai di Madinah. Kurang lebih jumlahnya 80 orang ya. 80 orang itu dengan mengemukakan masing-masing alasannya ya. Di antara 80 itu ya termasuk golongan kaum munafikun sebenarnya. Orang-orang munafik yang sebenarnya banyak lebih beralasan. Nah, kalau kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya itu kan mereka lebih memilih untuk tidur, tinggal di rumah mereka bersama istri mereka, bersama makanan-makanan enak gitu ya, ketimbang mereka pergi berjihad. Bahkan ada suara-suara yang mengatakan gak usahlah jihad ini, panas, perjalanannya panas, terus kita juga sedang mau panen kurma, ya kalau kalian pergi tidak ada yang panen, maka kurmanya akan basi, akan busuk gitu kan. Banyak bahasa-bahasa seperti itu yang terhembus di antara kaum muslimin, yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah bahasa ataupun doktrin yang dikeluarkan oleh kaum munafikun. Dan Rasulullah pun mengetahui ya adanya kelompok orang munafik ini yang sejatinya bisa membahayakan barisan kaum muslimin jika mereka tetap ikut perang. Jadi Rasulullah tinggalkan saja, yang nggak mau ikut perang silakan nanti kemukakan alasannya setelah kami pulang dari Tabuk. Nah, di antara mereka bertiga ini ya ada 3 orang sahabat yang sejatinya mereka betul-betul pada saat mau perang itu tidak mempunyai bekal ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim ya, salah seorang sahabat bernama Ka'ab itu berkata ya, di antara kisahku bahwa aku tidak sanggup dan tidak mudah untuk berangkat hingga aku tidak ikut dalam peperangan itu. Aku segera memulai persiapan untuk maju kemudian perang bersama kaum muslimin, tetapi aku kembali lagi dan belum mempersiapkan sesuatu. Jadi perbekalannya itu dia nggak ada, Pak. Pada saat itu memang persediaan makanannya dan lain sebagainya itu nggak punya. Ya, kemudian aku berkata dalam hati, aku sebenarnya mampu ikut ke medan perang. Maksudnya aku secara fisik ini bisa berperang, cuma amunisinya nggak ada. Aku terus berusaha mempersiapkan segala keperluan sampai kaum muslimin telah siap berangkat, tetapi ternyata aku belum mendapatkan apa-apa untuk berangkat. Maksudnya bekalnya itu belum ada. Ketika kaum muslimin sudah berangkat dan berjalan jauh menuju medan perang, aku masih mempersiapkan apa-apa, lalu aku berkeinginan untuk menyusul mereka. Andai aku telah melakukannya, tetapi aku tetap tidak ditakdirkan untuk itu. Jadi dia ngomong sama Rasulullah, Ka'ab tadi ini bilang, ya Rasul, sebenarnya waktu persiapan perang kemarin itu saya sudah berusaha mengumpulkan amunisi, persediaan, perbekalan untuk perang, tapi sampai detik-detik terakhir pasukan pas mau berangkat, aku belum menemukan apa-apa untuk aku bawa perang. Nah, kan biasanya itu jihad itu, Pak, kaitannya bukan hanya pengorbanan jiwa, tetapi apa? Harta benda, perlengkapan, perbekalan makanan, senjata, dan semuanya, gitu kan. Makanya dalam fikih kontemporer, dalam fikih yang saat ini itu, sejatinya kalau memang sebuah negara mau melaksanakan sebuah jihad, anggaplah misalnya Palestina gitu ya, Palestina mereka berjihad untuk melawan penjajah Zionis, maka yang pertama didahulukan adalah harta negara.
harta negara itu harus dikumpulkan untuk membiayai para pasukan ataupun tentara sebelum mengambil harta rakyat ataupun menggalang donasi untuk persiapan perang. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu memuji orang-orang yang berperang, berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawanya itu diiming-imingi surga. Ya karena apa? Ya karena berperang itu atau membela tanah air, dalam hal ini mungkin mendakwakan Islam juga, ya, agar tertegak di sebuah tempat, itu perlu pengorbanan harta dan juga jiwa. Yang dua hal ini sangat berat bagi manusia, kecuali memang orang-orang yang loyalitasnya kepada Islam, bahasanya keimanannya itu sudah mantap, sehingga tidak memikirkan apa yang akan mereka hadapi dari resiko peperangan atau jihad itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberikan dispensasi kepada orang-orang tadi yang mengungkapkan alasannya, yang datang kepada Rasulullah terus itu mengatakan alasannya, ya. Di antara kaum munafikun itu banyak yang berbohong. Cuma Ka'ab ini berpikir, kalau seandainya saya berbohong, sejatinya bisa jadi Rasulullah tidak akan marah kepada saya, tapi Allah bisa murka. Nah, maka setelah itu, ya, setelah Rasulullah SAW berangkat, kemudian Ka'ab keluar menemui orang-orang yang sangat sedih karena tidak melihat kecuali orang yang dikenal sebagai kemunafikannya. Jadi dia lihat dari 80 orang yang tidak ikut berjihad dalam perang Tabuk itu semuanya orang munafik. Nah, orang munafik ini banyak alasan gitu ya, dan mereka tidak merasa bersedih. Nah, akhirnya apa? Dia sendirilah yang bersedih. Kenapa? Karena sejatinya dari segi fisik Ka'ab ini tidak lemah, ya. Dia mampu untuk berperang, cuma nggak punya perbekalan, nggak punya amunisi, nggak ada yang dibawa untuk bekal di perjalanan. Itu aja masalahnya, ya. Dan kemudian dia mencoba lagi mendatangi Rasulullah dalam sebuah setelah sholat subuh, ya, mengucapkan salam kepada Rasulullah dan meminta lagi ampunan, wahai Rasul, apakah alasan yang aku berikan kepada engkau kemarin itu diterima? Memang aku tidak mendapatkan perbekalan sampai pasukan sudah mulai berangkat. Kemudian Rasulullah secara sinis, ya, berkata, mengapa kamu tidak berangkat berperang? Bukankah kamu telah diberi kendaraan? Nah, jadi Ka'ab ini punya kuda. Aku menjawab, iya benar. Demi Allah, seandainya aku sekarang berhadapan dengan orang lain dari penduduk dunia, tentu mudah bagiku mencari alasan untuk menghindari kemarahannya. Maksudnya kalau aku sekarang ini bukan ngomong dengan Rasulullah, aku akan mencari alasan pembenaran agar orang itu tidak marah kepadaku, ya. Apalagi aku adalah orang yang pandai berdebat. Nah, dia ngomong seperti itu. Demi Allah, aku tahu jika hari ini berbicara bohong kepada engkau sehingga engkau tidak memarahiku, sungguh pasti Allah yang mengetahui kebohongan itu akan memarahiku. Akan tetapi aku akan tetap berkata jujur demi mengharap ampunan Allah. Singkat ceritanya, Pak, Ka'ab, kemudian Murarah ibnu Rabi dengan Hilal bin Umayyah, 3 orang kaum muslimin yang tidak sempat ikut perang ini dikucilkan, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak sempat ikut berperang. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 117 dan 118 itu disebutkan, wa 'ala tsalatsatil ladzina khallifu hatta idza daqat 'alaihimul ard bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, nah, maksudnya 3 orang yang tidak ikut berjihad,
hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi Rasulullah mengumumkan, wahai kaum muslimin Madinah, untuk beberapa hari ke depan jangan ada yang berbincang-bincang, jangan ada yang berbicara dengan 3 orang ini. Karena mereka apa? Tidak membersamai kita dalam jihad. Ya. Murarah ibn Rabi bersedih, Hilal bin Umayyah bersedih, kecuali Ka'ab. Katanya Ka'ab ini secara individu dia orang yang nggak peduli gitulah ya. Ada orang mau ngajak bicara di pasar, iya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi dia pergi ke pasar nggak ada yang negur, pergi ke keramaian nggak ada yang negur, pergi ke masjid nggak ada yang negur. Sakit pak, sakit itu pak, coba ya. Tiba-tiba dia dikucilkan dari jamaahnya. Anggaplah misalnya kita ini jamaah di sini yang sudah puluhan tahun, tiba-tiba datang ke masjid nggak ada yang negur. Sholat, assalamualaikum warahmatullahi, habis zikir semua pulang, nggak ada yang negur pak, sakit. Sampai kurang lebih 40 hari 40 malam itu berlaku kepada 3 orang kaum muslimin ini. Sampai mau hari ke-50, Ka'ab datang kepada Rasulullah, ya Rasul, kami ini sudah merasa bumi Madinah ini sangat sempit bagi kami. Tidak ada satu orang pun dari kalangan kaum muslimin itu yang mau menegur kami, ngomong sama kami. Bahkan kami belanja pun tidak ada yang mau menjuali. Apakah hukuman ini sudah cukup untuk kami? Apakah Allah telah menerima taubat kami? Nah, kemudian turunlah surah ini. Ya At-Taubah. Walaqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usri mim ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika Allah turunkan ayat ini, Rasulullah langsung tersenyum. Sudah, cukup. 50 hari ini adalah hukuman bagi kalian karena tidak mengikuti jihad dengan alasan yang sepele. Nah, sampai segitunya Pak kaum muslimin Pak ya. Orang-orang beriman itu tidak berani berbohong kepada Nabi hanya demi mendapatkan ridho Nabi, tapi tidak mendapatkan ridho Allah, ya kan? Katanya Ka'ab tadi itu kan, kalau aku bohong sama Nabi, mungkin engkau bisa ridho, tapi Allah nggak akan ridho sama aku karena aku bohong. Maka aku ucapkanlah alasan yang tepat, yang sesuai dengan kejadian pada saat terjadi itu. Jadi kejujuran itu adalah modal utama Pak. Kalau kita perhatikan ya, dalam kasusnya Gomidiah. Gomidiah ini perempuan yang punya suami, ya waliyadzubillahi ta'ala, dia berselingkuh sama laki-laki sampai hamil Pak. Dia berzina sama laki-laki lain sampai hamil. Kemudian hatinya tidak nyaman, ya, datang kepada Rasulullah melapor, ya Nabi, ya Rasulullah, inni zanaitu fatohirni, katanya beliau. Wahai Rasul, sesungguhnya aku ini telah berzina, maka sucikan aku. Rasul ketika mendapatkan laporan itu apakah langsung dengar, langsung ngomong? Oh ya, pura-pura nggak dengar Pak. Karena apa? Aib itu masih tertutupi di hadapan manusia. Nah ini nanti kita cerita tentang aib ya. Nah ketika itu Rasulullah tidak pura-pura tidak mendengar. Habis itu Gomidiah ngomong lagi, ya Nabi fa inni zanaitu fatohirni. Wahai Nabi, aku telah berzina, sucikan aku. Kali kedua itu Rasulullah masih berbuat sesuatu yang dia kerjakan, pura-pura tidak melihat. Sampai kali ketiga dia bilang, wahai Nabi, apakah kau tidak mendengar ucapanku? Sesungguhnya aku telah berzina, maka sucikan aku. Nah baru Rasulullah menghadap dia. Kenapa? Kenapa engkau ini berbuat dosa terus ngelapor? Harusnya kalau engkau tidak
tidak diketahui oleh manusia, nggak usah lapor. Kalau sudah lapor seperti ini, maka hukuman wajib ke atasmu, kata Rasulullah. Kalau kau sudah lapor begini, kau berbuat dosa, kau membuka aibmu di hadapan hakim, di hadapanku, maka engkau akan mendapatkan hukuman. Maka Gomidia bilang, iya memang aku ini tidak tenang. Nah ternyata apa? Diketahui dia telah hamil. Maka Rasulullah bilang, pulang hatta talidi, irji'i hatta talidi, pulang sampai engkau lahirkan bayimu itu. Setelah dia pulang berarti kan lama Pak, usia kandungan tuh berapa? Ya 9, anggaplah dia ngelapor itu sudah 1 bulan lah kejadiannya dari ketika dia berzina itu, baru dia tahu misalnya. Setelah dia lahiran, dia langsung datang ke Rasul, ya Rasul, aku telah lahiran, sekarang ini aku mau nagih janjimu, sucikan aku. Maka Rasulullah bilang, anakmu sudah makan apa? Belum, dia masih nyusu aja. Kasih susu sampai nanti dia bisa makan selain minum susu. Berapa lama Pak MPASI itu Pak? 2 tahun ya Pak ya? Setahun lah ya. Kita ambil yang paling dekat lah, anggaplah 9 bulan. Datang lagi dia, dibawanya anaknya tadi itu. Katanya, ya Rasul, aku datang menagih janjimu, ini anakku sudah bisa makan roti. Jadi dibawa anak kecil itu, waqad akala khubzan, ini sudah bisa makan roti ini. Nah, kata Rasulullah, oke, serahkan dia ke kaum muslimin, sekarang engkau akan saya berikan hukuman sebagai pensucian dari dosa-dosamu. Nah disitulah baru ada syariat yang namanya rajam. Rajam Pak ya, bukan cambuk. Kalau cambuk itu laki-laki bujang, waliyadzubillahi ta'ala, misalnya dia berzina, ketahuan berzina, maka dia dicambuk 100 kali dalam surah An-Nur, mi'ata jaldah. Tapi kalau dia tuh sudah menikah, ada istrinya yang perempuan, ada suaminya, terus dia berzina, terus ketahuan misalnya, ketahuan dengan saksi-saksi yang jelas, maka Gomidia itu ditanam setengah badannya, tinggal kepala, kemudian dilempari batu sampai wafat. Bahkan seorang sahabat itu ada yang melempari batu itu dengan kebencian, kata Rasulullah, jangan melemparnya itu dengan kebencian, lempar sebagai hukuman baginya. Nah sampai dia dirajam, setelah dia meninggal, sahabat tanya, wahai Rasul, kayak mana nih Gomidia di akhirat? Maka Rasul mengatakan, afallahu anha, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Wih ngeri Pak, bayangkan Pak ya, sekarang tuh Pak kasus perselingkuhan, perzinahan tuh luar biasa, kayak biasa-biasa aja ya, bener nggak? Nah makanya Rasulullah bilang, kalau aibmu itu belum terbuka di hadapan manusia, maka Allah masih menyayangimu dengan menutup aibmu. Tapi kalau engkau sendiri yang buka, nah ini susahnya kadang-kadang kita ini kan, tangan nih lebih cepat daripada pemikiran. Sudah nulis di medsos, sudah diklik update ataupun posting, baru terpikir, oh iya ya, nanti ketahuan, baru dihapus. Jadi kadang-kadang tangan ini lebih laju daripada otak. Apalagi misalnya marah, emosi gitu. Saya jengkel sama Pak Muslim misalnya. Weh, Bapak nih, saya update status, nyinggung beliau misalnya. Habis itu baru terpikir, ternyata memang saya tidak berteman sama beliau di medsos, ternyata saya berteman sama anaknya misalnya. Baru terpikir, oh iya ya, tadi saya teman sama anaknya, oh baru dihapus, sudah terlanjur kebaca. Itu kan sama saja membuka ataupun memfitnah dan lain sebagainya. Nah ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Nah inti dari cerita ini ya, ketika zaman Rasulullah perintah berjihad itu ketika sudah turun, tidak ada alasan bagi kaum muslimin laki-laki, sebagaimana kita itu wajib sholat Jumat ya, kecuali memang betul-betul ada udzur syar'i, maka begitulah juga dengan jihad fisabilillah, tidak ada alasan kecuali memang udzur yang syar'i. Kalau yang dibuat-buat, alasan yang dibuat-buat,
bisa jadi Rasulullah terima, tapi Allah tidak menerimanya. Karena para sahabat ini mementingkan ridho Allah dan ridho Rasulnya, maka mereka tidak ada satupun orang-orang yang berani berbohong demi mendapatkan menghindari kemarahan Nabi. Maka inilah adalah akhlak-akhlak yang mulia, ya, loyalitas kepada Nabi, loyalitas kepada Islam, loyalitas kepada perjuangan dakwah. Yang sejatinya Rasulullah pun tahu di antara kelompoknya kaum muslimin di Madinah itu masih banyak orang-orang munafik yang bersama-sama, tetapi tetap dirangkul sampai nifaknya itu terlihat dengan jelas. Kalau mereka masih sembunyi-sembunyi, ya masih terlihatnya taat, itu tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Sampai terlihat kenifakannya, sampai terlihat sifat munafiknya, baru nanti dihukumi sebagai kaum munafik. Sama seperti perang Khandaq, ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat bangun parit, itu kan akhirnya baru kerja sedikit banyak yang berguguran, izin pulang, mau lihat anaknya, mau lihat istrinya, kakeknya lagi sakit, banyak sekali alasannya Pak. Orang-orang muslim yang betul-betul loyal sama Rasulullah setelah kerja seharian baru izin, ya Rasul, saya belum ketemu sama anak istri, mau lihat dulu keadaannya, dikasih izin sebentar, kembalilah sudah. Ya, jadi itu yang membedakannya, dan Rasulullah tetap menghukumi orang-orang muslim Madinah itu sebagai kaumnya, sebagai umatnya, ya. Meskipun di antara mereka juga ada orang-orang munafik, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang membuka aib-aib borok-boroknya orang munafikin ini yang ada di sapnya ataupun di tentara ataupun di kaum muslimin di Madinah itu, sehingga jelas di antara kita sekarang ini mana yang muslim dan mana yang munafik. Ini menjadi pelajaran sampai akhir zaman nanti. Al-Quran menuliskan cerita itu dan kita tinggal mengambil ibroh, mengambil pelajaran yang penting dari kejadian-kejadian yang telah berlaku pada masa Rasulullah SAW. Jam 6:07. Mungkin saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan 1 atau 2, monggo silakan. Bapak-bapak, Ibu, Cukup? Oh, ada. Kalau Pak Ahyar nanya berat biasanya nih. Pengawas masalahnya beliau. Pengawas sekolah, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas Pak, sebentar Pak, kurang jelas Pak. Donald Trump itu kan terbuka sekarang ini, yang kejaksaan Amerika ngobrolkan itu dibuka. Oh iya. Ya, itu kan menjadi viral. Nah, itu kan sebenarnya aibnya ditutup, tapi sekarang dibuka oleh media. Nah ini kalau kita sekarang ini terkait dengan itu bagaimana? Kalau dulu kan nggak mungkin ada seperti itu kan. Apakah pemimpin-pemimpin dunia ini sebagai sandra sehingga semua aibnya dibuka sehingga nggak bisa mereka berjuang? Ya. Ini saja. Ya. Ada, saya memang juga mengikuti beberapa informasi mengenai itu ya. Entah itu konspirasi kah ataupun mungkin propaganda dan lain sebagainya. Intinya seperti ini Pak. Untuk kita pribadi sebagai seorang muslim, ya, ketika ada sebuah aib yang terbuka dari saudara kita ataupun tetangga kita, teman kita ataupun siapapun dia, ataupun tokoh-tokoh masyarakat, posisi kita yang pertama, ketika kita tidak mengetahui infonya secara benar, maka tawakuf, lebih baik berdiam, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau enggak ada jalan tabayun, ya, mengecek, cross check terhadap kebenaran, maka cukup info itu stop di kita tanpa penyebaran lagi. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya kita rasa
informasi ini penting. Oh, ternyata pemimpin dunia itu ada yang makan bayi. Ternyata mereka ada juga pemimpin di Arab itu yang sering membuat pesta seks misalnya. Cek kebenarannya, cek validasinya gitu ya. Kalau memang ada maslahat untuk kita bincangkan terkait dengan ikhtiyat, kehati-hatian kita ya, ataupun bisa jadi posisi kewaspadaan kita sebagai seorang muslim, maka itu boleh. Ya, misalnya dalam forum seperti ini misalnya kita membincangkan tentang ada isu yang berkaitan dengan akhlak pemimpin misalnya. Nah, itu kita bisa bincangkan dalam rangka kehati-hatian terhadap kita misalnya. Macam kemarin ini yang sekarang mencuat apa Pak? Kasus MBG. Katanya MBG itu adalah kenapa Bill Gates bisa investasi ke MBG dan lain sebagainya. Meskipun kita belum tahu rencana jangka panjang, tapi itu kalau dibaca beritanya kok nanti ke depannya kita akan ketergantungan dengan pangan genetika, sumber pangan yang mereka yang buat gitu kan, sehingga nanti kita kalau kita sakit pun mereka yang akan mengeluarkan vaksin. Nah, seperti ini sebenarnya bisa kita diskusikan di ruang publik ya, tanpa misalnya harus memburukkan salah satu pihak. Ini kan terkadang sekarang itu konsumsi rumah tangga yang harusnya itu adalah rahasia sering terpublis ke publik Pak. Jadi kadang-kadang kita itu lupa kalau kita posting di media sosial itu ruang publik, semua orang bisa tahu gitu ya. Akhirnya apa? Memberikan kesempatan bagi para ibu-ibu ya, kita juga untuk bergibah yang sebenarnya itu tidak bermanfaat bagi kita gitu. Nah, cuma menjadi omon-omon, perbincangan aja ya, yang perbincangan itu bisa menyakiti orang lain. Nah, tapi kalau misalnya kaitannya tadi itu dengan negara, oh ternyata Amerika tuh begini, ternyata di Joe Biden tuh seperti ini misalnya, dari info-info itu misalnya, dari info intelijen itu, ya kita bisa membincangkan dengan alasan kehati-hatian, tidak misalnya untuk mengumbar aib, tidak misalnya untuk memburukkan salah satu pihak, tetapi menganalisa dan dijadikan sebagai ikhtiyat, kehati-hatian tadi itu, kewaspadaan lah bahasanya ya. Tapi kalau sekedar misalnya cuma omong-omongan biasa yang mungkin kita cuma bercanda-canda dengan hal itu, saya rasa ya lebih baik kita tinggalkan gitu ya. Jadi posisinya adalah menimbang apakah kira-kira isu yang saat ini mencuat itu relevan untuk dibincangkan, untuk kita bertukar pikiran dengan teman kita, baik secara langsung begini ataupun secara medsos misalnya, minta pendapat, bagaimana pendapat Bapak tentang berita ini misalnya. Nah, begitu nanti ada, biasanya kan kalau orang itu kalau banyak itu kasih tahu, Pak ini hoax, asli beritanya seperti ini. Nah, dikasih link lagi, nah kita kan bisa bertukar pikiran. Yang penting tendensinya adalah jangan sampai kita itu menjelekkan orang lain terhadap berita yang ada. Karena nanti takutnya jatuhnya pada gibah Pak. Kalau tidak benar, fitnah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bincangkan sebagai kehati-hatian, oh ya kayaknya memang betul nih, ini para pemimpin negara ini seperti ini misalnya, pemimpin dunia ini seperti ini dan lain sebagainya. Kira-kira kedepannya bagaimana ya posisi umat Islam misalnya, bagaimana ya posisi negara-negara muslim misalnya dengan konflik Palestina Israel, dengan Iran dan lain sebagainya, dengan tambah lagi Yaman dan lain sebagainya. Ini kira-kira posisi kaum muslimin nanti kedepannya bagaimana ya, geopolitik kita bagaimana. Itu bagus dibincangkan dengan fakta, dengan data. Mungkin juga ada hoax-hoaxnya sedikit, tetapi bisa dibincangkan sebagai bentuk perhatian kita kepada masa depan kita sebagai umat Islam. Tetapi kalau sekedar berita ringan yang ya ada kan yang namanya berita sampah itu Pak, ya cuma masuk sebentar, ngotori pikiran terus hilang, yang nggak ada pun manfaatnya secara spiritual kita, maka itu sebaiknya harus ditinggalkan. Mungkin begitu ya Pak Ahyar. Cukup. Terima kasih Ustaz. Berikutnya di banyak waktu.
Cukup ya? Ya. Ya. Jam 6.15. Marilah kita tutup kajian kita pada subuh yang penuh berkah ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.